Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom, senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Gembala Bapak Pendeta Nicholas dan Ibu Ruth yang sudah mengundang saya, dan kepada semua jemaat yang hadir pada sore hari ini. Saya percaya kita semua pada saat ini masih disertai oleh Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita mau mengucap syukur, kita mau belajar firman Tuhan agar hidup kita sebagai anak-anak Tuhan ini semakin hari menjadi semakin seperti Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Itu yang menjadi kerinduan kita, itu yang menjadi tujuan kita bahwa hidup kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak terang, semakin hari boleh karakternya diubahkan seperti Tuhan Yesus. Bersama-sama pada sore hari ini kita buka Alkitab kita yang saya ambil dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Kita akan baca bergantian. Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai 21, nanti ayat yang ke-15 dibaca oleh kaum pria atau bapak-bapak, ayat yang ke-16 dibaca oleh kaum wanita atau ibu-ibu. Sudah dapat semua? Kita kaum pria akan membacakan ayat yang ke-15 bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, kamu wanita. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan bernyanyian rohani, bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bapak Ibu, ayat ini adalah panduan kita atau nasihat firman Tuhan kepada kita. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan hidup, bagaimana kita hidup sebagai anak-anak terang supaya kehidupan kita ini boleh menjadi teladan, supaya kehidupan kita ini boleh semakin hari diubahkan sama seperti Kristus. Siapa yang rindu hidupnya mau diubahkan seperti Tuhan Yesus? Amin. Ayat ini berkata, ayat 15 dimulai dengan perkataan atau kalimat begini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Ayat ini berkata marilah perhatikan dengan seksama bagaimana kamu atau kita hidup. Zaman sekarang seringkali orang lebih perhatiin bagaimana orang lain hidup. Benar nggak? Dengan adanya sosial media, Instagram, Facebook, orang seringkali ngelihat hidup orang. Wah enak ya hidup dia ya. Jalan-jalan terus ya, enak ya dia ya, kayaknya keluarganya harmonis. Seringkali kita kepo, perhatiin bagaimana orang hidup. Ingat, gak semua yang kita lihat di sosial media itu keadaan sesungguhnya. Sosial media itu sangat menipu. Dan seringkali kita lebih suka perhatiin bagaimana orang hidup, sehingga kita lupa bagaimana kita hidup. Kita lupa memperhatikan bagaimana kita hidup. Nah, firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kepada kita, marilah perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan mau supaya kita ini hidupnya diubahkan, hidup menjadi teladan seperti Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita harus perhatikan bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal tapi seperti orang arif. Karena apa? Karena waktu-waktu ini adalah jahat. Waktu ini adalah singkat. Jangan anggap kita ini waktunya masih panjang tapi waktu kita singkat. Oleh sebab itu perhatikan bagaimana kita hidup. Stop perhatiin orang lain hidup. Stop kepoin orang lain. Tapi mari kita perhatikan bagaimana kita hidup. Seringkali kita melihat
kesalahan orang, tapi kita nggak bisa lihat kesalahan kita. Kita lupa atau kita lalai introspeksi kehidupan kita. Pada pagi hari, pada sore hari ini ada 4 hal yang harus kita perhatikan dalam hidup kita supaya hidup kita sebagai anak-anak terang boleh menjadi teladan. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan dalam hidup kita supaya hidup kita boleh semakin diubahkan menjadi seperti Tuhan Yesus. Mau Bapak Ibu, pelan-pelan kita akan belajar hal pertama yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Di ayat 17 bilang begini, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Hal pertama yang harus kita perhatikan dalam hidup kita adalah pola pikir kita atau mindset kita. Itu yang Tuhan mau kita perhatikan dalam hidup kita. Sehingga firman Tuhan bilang, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Pak, Bu, bodoh sini nggak ada hubungannya sama nilai akademis Bapak Ibu. Nggak ada hubungannya sama saudara S1, S2, S3, SLR, nggak ada hubungannya. Orang boleh pintar secara akademis tapi kadang-kadang bodoh di mata Tuhan. Bodoh ini masih halus. Kalau orang Jakarta bilang goblok. Nah, kalau orang Surabaya, tadi WL-nya saya tebak orang Surabaya, dari logatnya udah ketebak. Kalau orang Surabaya ngomong lebih enak, goblok. Go-nya itu ada penekanan, goblok. Jangan kita bodoh, jangan kita goblok, tapi usahakan supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Dalam hidup ini kita kadang-kadang bisa bodoh kalau kita nggak mengerti kehendak Tuhan. Roma 12 ayat yang kedua bilang begini. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan nggak mau kita bodoh, yaitu ketika kita menjadi sama seperti dunia ini. Kita manusia emang manusia yang cuma 2 kemungkinannya, kita mempengaruhi atau kita dipengaruhi. Dan karena kita berada di dunia, kalau kita nggak waspada, maka pikiran kita akan dipengaruhi oleh pola pikir duniawi. Itu pasti. Oleh sebab itu kita nggak boleh bodoh. Jangan sampai pikiran kita ini dipengaruhi oleh pola pikir duniawi. Karena apa? Karena pikiran itu sangat penting Bapak Ibu. Pikiran adalah medan peperangan dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan itu adalah hasil dari apa yang kita pikirkan. Ingat, cepat atau lambat, apa yang kita pikirkan akan kita lakukan. Cepat atau lambat, apa yang kita pikirkan akan kita lakukan. Baik itu positif, baik itu negatif. Kita mau contohnya, kita lagi ngelamun, rujak enak nih. Cepat atau lambat kita bakal beli rujak. Karena itulah kekuatan pikiran. Oleh sebab itu, benar firman Tuhan bilang, jangan kita bodoh. Jangan kita sama seperti dunia. Tapi usahakan kita mengerti kehendak Tuhan. Usahakan kita, Roma 12 bilang, jangan kita sama seperti dunia, tapi kita harus berubah oleh pembaharuan budi, pembaharuan pemikiran kita, sehingga kita bisa membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin Bapak Ibu. Itu yang Tuhan mau supaya kita nggak menjadi serupa dengan dunia, supaya kita nggak bodoh, tapi kita mengerti kehendak Tuhan. Apa sih yang Tuhan maksud bodoh? Bagaimana kondisi, apa situasi yang Tuhan bilang bodoh, dan apa yang seringkali bertentangan dengan firman Tuhan. Contohnya, saya kasih contoh 3 hal aja. Kita menjadi bodoh di mata Tuhan ketika kita hidup hanya untuk diri kita sendiri. Lukas 12 ayat yang ke-20 dan 21. Lukas 12 ayat 20 dan 21 ini saya bacain dulu ayatnya. Berbicara tentang perumpamaan tentang orang yang kaya. Tetapi firman Tuhan, firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah.
Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, ini perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Di Tuhan Yesus pada suatu ketika ia mengatakan suatu perumpamaan, ada orang kaya banyak tanahnya, berlimpah hasilnya. Di ayat yang ke-17 dikatakan dia nggak bisa lagi nyimpan hasil tanahnya karena kekayaan pada orang pada waktu itu yaitu hasil tanahnya, ladangnya. Lalu orang kaya itu bilang di ayat yang ke-18 ia akan membangun, merombak lumbung-lumbungnya dan mendirikan lebih besar lagi supaya bisa nyimpan lagi gandum dan barang-barangnya. Ayat 19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun bertahun-tahun, istirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Intinya orang ini hanya hidup mementingkan dirinya sendiri. Dan ketika kita hidup mementingkan diri kita sendiri, kita hidup untuk diri kita sendiri, maka disitulah kita menjadi bodoh di mata Tuhan. Dan itu kan yang diajarin sama dunia. Ya dong? Dunia bilang kalau kita mau mengajarin kepada kita kalau kita mau mendapatkan sesuatu, utamakan diri kita sendiri. Masih ingat pepatah hemat pangkal kaya, hemat pangkal kaya. Artinya dunia ngajarin kepada kita kalau mau kaya, hemat. Jangan kasih pelit, jangan murah hati. Tapi apa? Surga ngajarin kepada kita kalau kita mau dapat sesuatu, utamakan Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Surga ngajarin kepada kita kalau kita mau dapat sesuatu, maka cari dulu, utamakan dulu Tuhan, utamakan surga, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Itu perbedaannya. Kalau kita ikut oleh pola pikir dunia, maka kita bodoh, kita enggak mengerti kehendak Tuhan. Tapi kita harus mengerti kehendak Tuhan. Kita hidup bukan untuk diri kita, tapi kita hidup menjadi berkat untuk Tuhan terutama dan untuk sesama kita. Cari dulu kerajaan Allah, maka apa yang kita mau, apa yang kita mau capai, itu akan Tuhan tambahkan, berikan kepada kita. Kalau kita mau jodoh, cari dulu kerajaan Allah, nanti Tuhan tunjukin jodoh. Amin? Enggak ada yang amin. Yang mestinya salah saya ngomongin di sebelah ya. Ini udah pada menikah semua. Kalau kita mau karir, kalau kita mau pekerjaan, kalau kita mau kesehatan, apapun yang menjadi kerinduan kita, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan tambahkan semuanya kepada kita. Salahnya kita mau diberkati, tapi kita enggak murah hati. Kita mau diberkati, tapi kita pelit buat Tuhan, kita hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan pakai pola pikir dunia dalam kehidupan kita. Karena kita ini manusia yang diciptakan Allah untuk menghasilkan buah. Yohanes 15:16 bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu untuk menghasilkan buah. Artinya buah bisa dirasakan, buah bisa dinikmati oleh orang lain, bukan oleh diri kita sendiri. Dan ingat, keadaan manusia pada akhir zaman itu Tuhan udah ingetin ya. Dalam 2 Timotius 3, saya nggak sempat info ayatnya, saya bacain aja, 2 Timotius 3 ayat yang kedua bilang gini, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ini Tuhan udah ngomong keadaan manusia pada akhir zaman, bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri. Oleh sebab itu kita waspada akan pola pikir atau pengaruh dunia ini, supaya kita hidup tidak hanya untuk diri kita saja, tapi kita hidup harus mengutamakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Apalagi yang menjadi bodoh di mata Tuhan? Ketika kita tidak mempersiapkan diri kita untuk kerajaan sorga. Matius 25 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga ini kita udah tahu dari sekolah minggu, kisah gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Dikatakan pada waktu, terima kasih Tante, terima kasih Tante. Ya, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Yang selanjutnya kita menjadi bodoh di hadapan Tuhan ketika kita tidak mempersiapkan diri kita untuk kekekalan. Kita tidak mempersiapkan diri kita, nggak mempersiapkan minyak kita untuk masuk dalam kerajaan sorga. Kita menjadi bodoh ketika kita hidup hanya untuk apa? Cari duit. Kita menjadi bodoh ketika kita hidup hanya untuk hal-hal
yang bersifat jasmani saja. Sehingga kita lupa akan hal-hal rohani. Kita menjadi bodoh ketika kita kerja dari pagi sampai malam bisa, tapi ke gereja cari Tuhan. Kayaknya dingin nih hari ini nih, enakan tidur nih. Berapa banyak orang yang ke gereja malas. Kita lupa akan hidup kita ini sesungguhnya hanya sebentar. Kita lupa di balik kehidupan yang sementara ini ada kehidupan kekal yang harus kita pertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih, jangan menjadi bodoh. Perhatikan bagaimana kita hidup. Yaitu yang pertama, pola pikir mindset kita jangan seperti orang dunia yang hidup hanya untuk dirinya sendiri, yang hidup hanya untuk hal-hal yang duniawi, lahiriah saja. Mereka enggak mempersiapkan hal-hal yang rohani. Dan kita bisa menjadi bodoh ketika kita yang selanjutnya, ketika kita hanya melakukan ibadah kita secara lahiriah tapi tidak mentaati firman Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus kecam kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tuhan Yesus katakan dalam Matius 23 ayat yang ke-27. Matius 23 ayat yang ke-27 dan 28 bilang begini. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang yang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah juga kamu, sebelah luar kamu tampak benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Kita menjadi bodoh ketika kita kelihatannya beribadah, tapi kita nggak mentaati firman Tuhan. Dalam kita bobrok, dalam kita penuh dengan dosa. Sama seperti kuburan yang luarnya putih, tapi dalamnya kita bobrok. Itu Tuhan kecam. Di ayat 17 Tuhan bilang, hai kamu orang yang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Tuhan kecam orang yang hanya menjalankan ibadah secara lahiriah, tapi dalamnya nggak mentaati firman Tuhan. Oleh sebab itu pola pikir ini yang harus kita rubah dalam kehidupan kita. Harus kita perhatikan. Supaya kita nggak hanya hidup untuk diri kita sendiri. Kita hidup buat Tuhan, cari Tuhan. Kita hidup harus juga mempersiapkan diri kita untuk kekekalan. Kita hidup juga harus mentaati firman Tuhan. Jangan cuman kita hidup menjalankan ibadah secara lahiriah. Ada pepatah bilang gini, kita bisa memberi tanpa mengasihi. Bisa nggak? Bisa dong, kita bisa ngasih orang tanpa mengasihi. Tapi kita nggak bisa mengasihi tanpa memberi. Artinya apa? Yang esensi adalah mengasihi bukan memberi. Dalam hidup kita juga yang esensi, dalam hidup kita kepada Tuhan yang esensi adalah ketaatan kita. Bukan ibadah kita. Kalau kita taat, maka nggak mungkin kita nggak beribadah. Tapi kita bisa beribadah tanpa taat. Kita harus cari yang esensi dalam kehidupan kita supaya kita nggak bodoh di mata Tuhan. Supaya kita boleh bijaksana. Supaya pikiran kita boleh diperbaharui mindset kita. Amin Bapak Ibu. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan kembali dalam Efesus 5 tadi. Di ayat yang ke-17 dikatakan kita harus memperhatikan pola pikir kita atau mindset kita. Yang kedua, apalagi yang harus kita perhatikan? Efesus 5 ayat yang ke-18 bilang begini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah gaya hidup kita. Jangan gaya hidup kita duniawi. Jangan gaya hidup kita mabuk oleh hal-hal yang duniawi. Ingat, yang bikin orang mabuk gak cuma anggur loh. Mungkin Bapak Ibu bilang, saya udah gak suka mabuk-mabukan. Orang hidup gak cuman, yang bisa bikin orang mabuk gak cuman anggur. Orang bisa apalagi? Mabuk macam-macam. Orang bisa mabuk uang, mabuk apalagi mabuk. Banyak hal yang bisa membuat kita hidup. Ini dalam hidup ini bisa buat kita mabuk. Orang bisa mabuk oleh gadget, lupa segalanya. Yang penting gadget. Orang bisa mabuk oleh banyak hal. Nah, Allah mau supaya hidup kita ini jangan dimabukkan oleh hal-hal yang jasmani, tapi ada kalimat selanjutnya, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Tapi hendaklah hidup kita ini penuh dengan roh.
Iya betul kita masih hidup dalam dunia, masih mempergunakan barang-barang duniawi, tetapi jangan sampai barang duniawi ini membuat kita mabuk sehingga kita lupa akan roh. Karena keinginan daging dan keinginan roh ini sangat berlawanan. Mungkin yang relevan di sini orang seringkali atau anak-anak Tuhan, kalau kita nggak waspada, orang Indonesia yang di luar negeri itu mabuk oleh uang. Iya dong, banyak kasus ya di gereja kami juga, di gereja kita juga banyak kasus suaminya mau kerja ke Amerika. Dia tinggalin anak istrinya, rencananya sampai sana, kalau udah dapat kerjaan baik, dia baru ajak istri anaknya. Hanya karena uang, hanya karena uang, dia korbanin keluarganya. Dia ke Amerika, kerja, istri anak dibawa kagak, dia kawin lagi. Banyak kan cerita lama, itu cerita bukan 1-2 kasus, banyak kasus. Itu penyakit kita apalagi kita nih, kita kerja emang perlu uang dan dunia coba tanam kepada kita time is money dan uang adalah segalanya buat kita. Tapi jangan sampai kita anak-anak Tuhan mabuk oleh uang. Kita ingat uang itu bukan segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Ingat deh, gak semua yang dapat dihitung itu berharga dan gak semua yang berharga itu dapat dihitung. Saya ulangin, gak semua yang dapat dihitung itu berharga. Benar, uang dapat dihitung itu berharga, tapi gak semuanya kan. Gak semua yang dapat dihitung itu berharga. Dan gak semua yang berharga itu dapat dihitung. Kesehatan gak bisa dihitung, itu jauh lebih berharga. Keluarga kita harmonis itu jauh lebih berharga meskipun gak bisa dihitung. Oleh sebab itu jangan cuma kejar sama yang dapat dihitung aja. Berapa rumah kita, berapa mobil kita, berapa duit kita, berapa deposito kita, berapa tabungan kita. Karena itu semua adalah sementara, jangan kita mabuk oleh harta. Di Indonesia kan ada jokes lucu, karyawan kerja ke Bekasi jauh, naik angkutan umum lama. Beli motor, nyicil motor untuk kerja. Tapi lama-lama bukan nyicil motor untuk kerja, tapi kerja untuk bayaran cicilan motor. Ayo, yang mana yang benar? Bingung kan? Itulah hidup, kalau hidup kita, gaya hidup kita ini duniawi, maka kita bisa mabuk oleh harta benda duniawi ini. Ingat, ada pepatah atau rumus fisika bilang gini, tekanan itu berbanding lurus dengan gaya, rumus fisika. Jadi kalau hidup kita banyak tekanan, berarti kita kebanyakan gaya. Gaya hidup kita ini yang seringkali bikin kita susah, bikin kita mabuk, bikin kita sengsara sendiri. Hidup itu sebenarnya simpel. Kalau kita di dalam Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh, taati firman Tuhan, kerja yang rajin, sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberkati selengkapnya. Jangan kebanyakan gaya. Paulus bilang dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-31 bilang begini. Pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakan. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Jangan kita mabuk oleh harta benda duniawi. Jangan kita menjadikan harta benda duniawi itu segalanya dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita harus perhatikan yang kedua, gaya hidup kita. Jangan kita mabuk oleh hal-hal duniawi. Jangan kita mabuk oleh, bukan cuma anggur aja, mabuk oleh uang, mabuk oleh kerjaan, mabuk oleh usaha. Semua sementara firman Tuhan bilang. Uang, harta, jabatan, posisi, semua sementara. Jangan kita dimabukkan oleh harta benda duniawi. Jangan kita dimabukkan oleh anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Yang harus kita kejar adalah roh Allah dalam kehidupan kita. Yang kekal, yang jauh melebihi segala-galanya. Oleh sebab itu yang harus kita perhatikan yang pertama adalah pola pikir kita atau mindset kita. Yang kedua adalah gaya hidup kita. Yang ketiga kembali dalam Efesus 5 tadi. Efesus 5 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 bilang begini. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa dalam segala keadaan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah.
dan Bapa kita. Hal yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah sikap hati kita, Bapak Ibu. Kita harus juga perhatikan sikap hati kita. Ingat, hidup ini gak selalu sesuai dengan yang kita harapkan. Benar gak? Meskipun kita harapkan semuanya keluarga kita sehat aja, kadang-kadang bisa sakit juga. Meskipun kita harapkan kerjaan kita baik saja, usaha kita baik saja, untung terus, kadang-kadang bisa rugi juga. Hidup ini gak selalu sesuai dengan yang kita harapkan. Meskipun kita harapkan keadaan baik-baik saja, tahun 2020, COVID melanda. Kacau berantakan hidup kita. Hidup ini selalu ada masalah. Nah, sikap hati adalah respon kita menghadapi situasi atau keadaan yang terjadi. Khususnya ketika apa yang kita rencanakan atau harapkan tidak terjadi. Bagaimana sikap hati kita? Apakah kita akan memberontak kepada Tuhan? Apa kita akan bersungut-sungut kepada Tuhan? Mengeluh? Atau bagaimana? Kecewa? Putus asa sama Tuhan? Itu adalah sikap hati kita. Nah, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kita harus perhatikan sikap hati kita untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan bilang, ucapkan, yang pertama ayat yang ke-18, ayat yang ke-19, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani, bernyanyilah bersorak bagi Tuhan, ucapkanlah syukur dalam senantiasa, dalam segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus mengucap syukur senantiasa dalam segala sesuatu, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Itu yang Tuhan ajarkan. Enggak cuma mengucap syukur, 1 Tesalonika 5 ayat ke-18 bilang mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Artinya bukan hanya ketika kita sehat kita mengucap syukur, bukan hanya ketika kita naik gajinya kita mengucap syukur, bukan hanya ketika kita dapat jodoh kita mengucap syukur, tapi ketika kita sakit kita juga perlu mengucap syukur. Ketika kita rugi kita juga perlu mengucap syukur. Ketika kita ada masalah, pergumulan, difitnah orang, kita juga harus mengucap syukur. Karena apa? Karena kalau kita nggak mengucap syukur, maka akan susah hidup kita. Saya kasih 3 alasan kenapa kita harus mengucap syukur. Yang pertama, kita harus mengucap syukur karena dengan bersyukur membuat hidup kita bahagia. Amin. Ingat, bukan bahagia yang membuat kita bersyukur. Seringkali orang pikir, wah kalau hidup kita saya bahagia, uang banyak, anak-anak udah kawin, hidup saya bahagia, semuanya berjalan baik, baru saya bisa bersyukur. Bukan, salah. Bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukur yang membuat kita bahagia. Gak peduli apapun kondisi kita. Sejelek apapun kondisi kita, kalau kita bisa bersyukur, maka kita akan berbahagia. Mau ayatnya? Mazmur 43 ayat yang ke-5 bilang begini. Mazmur 43 ayat yang ke-5, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pemazmur mengatakan kepada dirinya ketika dia tertekan, ketika dia gelisah, ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi pergumulan, ketika dia mau dibunuh oleh Raja Saul, dia bersyukur kepada Allah, penolongku dan Allahku, berharap kepada Allah. Jadi bersyukur itu membuat hidup kita bahagia. Kalau kita nggak bersyukur, kita mikirin masalah, kenapa gue begini, kenapa begitu. Kurang ajar juga si A, sakit hati sama orang yang buat kita bangkrut, sakit hati sama orang yang nipu kita. Stres, lama-lama depresi, lama-lama gila hidup kita. Beneran, mikirin itu masalah. Orang di Indonesia banyak yang rugi miliaran atau puluhan miliar investasi bodong. Dan banyak yang dari korbannya itu stres. Karena cuma mikirin masalah terus. Rugi gua gede banget. Mikirin masalah, makin gede kalau pikiran masalah kita pikirin. Ngapain merugikan diri kita? Masalah kita pikirin, makan gak enak, tidur gak nyenyak. Ya gak? Kesehatan juga ngedrop. Bersyukur aja Bapak Ibu. Apapun masalah kita. Kalau kita bersyukur, maka kita akan bahagia. Amin. Alasan yang kedua kenapa kita harus bersyukur, karena dengan bersyukur, maka kita dapat merasakan Tuhan dalam hidup kita.
omong kosong kalau orang yang sungut-sungut, ngomel, kecewa itu dapat ngerasain Tuhan. Susah banget. Tapi kalau kita bersyukur, kita bisa menerima keadaan kita berserah kepada Tuhan, maka kita bisa merasakan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan bilang dalam Mazmur pasal 100 ayat yang keempat, bilang begini, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Artinya kita bisa merasakan hadirat Tuhan ketika kita bersyukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan, kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan, gerbangnya Tuhan, pelataran Tuhan. Ketika kita bersyukur, menaikkan nyanyian syukur kepada kita, kepada Tuhan. Tapi kalau kita nggak pernah bersyukur, kita sungut-sungut, kita kecewa, kita putus asa, susah buat kita merasakan hadirat Tuhan. Yang ada hidup kita bisikan setan terus, udah bunuh diri aja. Yang ada yang dalam hidup kita, pengaruh iblis terus. Jadi kenapa kita harus bersyukur selain membuat kita bahagia, adalah bersyukur membuat kita merasakan Tuhan dalam hidup kita. Dan Roma 14 ayat yang ke-17 juga bilang bahwa kerajaan Allah ini bukan makan dan minum. Roma 14 ayat yang ke-17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Artinya kalau kita bisa bersyukur, kita merasakan damai sejahtera dan sukacita, itu adalah hadirat Allah, kerajaan Allah ada dalam hidup kita. Itu adalah Roh Kudus menjamah hidup kita. Tapi kalau hidup kita gak damai, gak sukacita, sungut-sungut, kecewa, susah buat kita merasakan Tuhan dalam hidup ini. Dan alasan selanjutnya kenapa kita mesti bersyukur, karena bersyukur mendatangkan mujizat. Berulang kali Tuhan mengadakan mujizat dalam pelayanannya. Baik ketika memberi makan 5.000 orang, baik ketika membangkitkan Lazarus, selalu Tuhan Yesus mengucap syukur. Dalam hidup kita juga ketika kita mengucap syukur, percayalah ada mujizat Tuhan dalam hidup ini. Amin. Meskipun yang ada sama kita gak seberapa, meskipun gaji kita gak seberapa, tapi ketika kita bersyukur ada sukacita. Di mana Tuhan hadir ketika kita bersyukur, di mana ada hadirat Allah, maka Tuhan akan mencukupkan semua keperluan kita. Oleh sebab itu kita perlu mengucap syukur. Oleh sebab itu kita harus perhatikan respon hati kita menghadapi semua yang terjadi dalam hidup ini. Apapun masalah Bapak Ibu, kan saya nggak tahu, semua orang punya masalah masing-masing. Saya pun, Pak Nikolas pun, pendeta pun punya masalah. Nggak ada orang yang luput daripada masalah. Kalau mau, ada yang mau lepas daripada masalah, saya doain. Jangan, saya doainnya Tuhan panggil sekarang. Kalau mau nggak punya masalah, nanti ketika sudah meninggal, pasti nggak ada masalah. Selama kita masih bisa napas, pasti ada masalah. Bagaimana kita bayar bill, bagaimana kita bayar cicilan, semua masalah masing-masing. Tapi apapun masalah kita, kita harus selalu mengucap syukur. Jangan pernah bersungut-sungut. Mungkin sakit kita nggak sembuh-sembuh, mengucap syukur. Sakit, sungut-sungut, tambah sengsara kita. Tapi kalau sakit kita bersyukur, ada sukacita. Amin. Apapun masalah kita, belajar mengucap syukur. Belajar berkata-kata apa? Membangun orang lain. Jangan ketemu orang, iya nih gua sakit nih, gua ngajar sialan nih katanya. Wah, atau cacian, maki-maki, umpatan. Orang Jakarta kan nggak tahu di sini ya. Orang Jakarta selalu kalau ketemu orang, bego lu, sialan, selalu ngomong umpatan. Berkata-kata seorang kepada yang lain dalam pujian. Itu pujian, nyanyian, syukur. Nyanyian kan ada dua. Kita memuji, mengagungkan Tuhan. Nyanyian membangun sesama, itu ada juga. Jangan lelah bekerja di hadapannya Tuhan. Itu membangun sesama. Bergandengan tangan. Apapun. Terus bukan berarti kita nyanyi terus. Artinya ketika kita ketemu orang, mari kita, perkataan kita ini, sikap hati. Ingat, sikap hati itu menentukan apa yang kita katakan. Kalau sikap hati kita pahit, sungut-sungut, keluarnya juga pahit. Ya dong, sumbernya pahit, keluarnya juga pahit. Tapi kalau kita mengucap syukur, maka keluarnya juga membangun. Ada sukacita, puji Tuhan, haleluya. Meskipun ada masalah, Tuhan pasti tolong. Kata-kata iman, kata-kata kekuatan yang mengalir dari mulut kita. Jadi sikap hati kita harus kita perhatikan. Yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, Efesus 5. Ayat yang ke-21. Wah, saya udah lewat waktunya nih.
Efesus 5, udah lapar ya? Efesus belum. Efesus 5 ayat 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Tuhan. Yang keempat, yang saya ulang, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah pola pikir kita atau mindset kita. Yang kedua yang harus kita perhatikan gaya hidup kita. Yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah sikap hati kita. Yang keempat yang harus kita perhatikan adalah relasi kita. Bagaimana relasi kita dengan sesama kita, itu harus kita perhatikan. Dan firman Tuhan ngajarin kepada kita, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ini penting, kita harus perhatikan relasi kita, pergaulan kita, dengan siapa kita bergaul. Kalau kita mau menjadi berkat, kalau kita mau seperti Tuhan Yesus, kita harus perhatikan relasi kita, bagaimana membangun hubungan kepada seseorang kepada yang lain. Rendahkanlah dirimu. Orang kalau bergaul dengan orang yang sombong juga sebel kita ya. Kalau ngomong, ngomongin diri terus, kayaknya bahasa dia yang hebat terus, kita sebel kan. Kalau kita mau, demikian juga dengan kita. Kalau kita mau disetengin orang, jangan songong, ya bahasa Jakarta, jangan sombong, rendahkan diri. Karena apa? Kita harus membangun relasi. Karena Tuhan mencurahkan berkat, gak jatuh dari langit. Tuhan curahin berkat melalui relasi. Tuhan memberi kesehatan. Berkat kan macam-macam, gak cuma duit. Tuhan memberi berkat kepada kita dalam rumah tangga kita, dalam siapapun. Baik hubungan apapun, suami, istri, anak, orang tua. Itu kalau kita mau berhasil dalam membangun relasi, harus merendahkan diri. Suami sombong terus sama istri, istri juga kesal. Istri sombong terus, tinggi hati terus sama suami, suami juga kesal. Lebih luas lagi dalam di keluarga besar. Mertua sombong terus, songong terus, ngerendahin mantu terus, mantu juga kesel. Mantu songong terus, mertua juga kesel. Semua ada dalam segala aspek. Kalau orang sombong itu nggak bakal berhasil membangun relasi. Oleh sebab itu rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain, firman Tuhan katakan. Supaya kita bisa diberkati oleh Tuhan. Di dalam takut akan Tuhan. Karena apa? Karena Mazmur 133 bilang begini. Mazmur, masih ingat Mazmur 133 ayat yang pertama bilang, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala dan meleleh ke janggut dan melelehkan ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun dan ke atas gunung Sion. Kalimat selanjutnya, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Intinya Tuhan memerintahkan berkat ketika kita hidup rukun. Kita hidup berdiam bersama-sama dengan rukun. Ketika kita berhasil membangun relasi, hubungan baik dengan keluarga kita, dengan lingkungan kita, di gereja, dimanapun kita berada, kalau kita rukun, diam, hidup bersama dengan rukun, gak rusuh, gak tukang cari ribut, gak songong. Kalau kita rukun, kita bisa membangun relasi kita dengan merendahkan diri kita. Disitulah, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu kita harus perhatikan bagaimana kita membangun relasi. Kita harus merendahkan diri. Kita harus tekan nih ego kita, jangan sombong. Mungkin kita benar, kita direndahin orang, ya udahlah, rendahin diri, tekan supaya kita bisa membangun relasi, membangun keluarga yang harmonis, membangun suasana kerja yang baik, membangun jemaat Tuhan yang baik dalam segala aspek hidup kita bermasyarakat. Ketika kita membangun relasi, rendahkan diri kita, maka Tuhan akan mencurahkan, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Kesimpulan firman Tuhan pada sore hari ini adalah, mari kita perhatikan bagaimana kita hidup. Jangan cuma perhatiin hidup orang, stop perhatiin hidup orang, gak ada untungnya buat kita. Tapi perhatiin bagaimana kita hidup. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan dalam hidup ini. Yang pertama, pola pikir kita atau mindset kita. Jangan sampai pola pikir kita sama seperti orang dunia. Tuhan bilang, orang yang pola pikirnya sama orang dunia bodoh. Yaitu ketika orang cuma hidup mementingkan diri. Orang dunia bolehlah mementingkan diri. Kalau gua gak pelit, gua gak bisa kaya. Kalau gua nyebar harta, kapan kayanya? Orang dunia bolehlah hidup buat dirinya, ego center, self-service. Macam-macam orang dunia. Tapi kita anak Tuhan gak boleh hidup buat diri kita sendiri. Utamakan Tuhan,
menjadi berkat bagi sesama. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan Tuhan tambahkan. Pola pikir kita harus diubah. Jangan jadi bodoh. Ketika kita nggak mempersiapkan diri kita hanya sibuk oleh hal-hal jasmani, kita lupa akan hal-hal yang rohani, maka kita bodoh. Ketika kita nggak mentaati firman Tuhan, kita hanya menjalankan ibadah kita secara lahiriah, kita menjadi bodoh. Oleh sebab itu kita harus taat akan firman Tuhan. Yang kedua, gaya hidup kita ini harus kita perhatikan juga. Jangan kita mabuk oleh anggur, jangan kita mabuk oleh uang, jangan kita mabuk oleh apapun yang ada di dalam dunia ini. Jangan jadikan apa yang ada di dunia ini berhala. Mungkin kita nggak nyembah berhala, tapi kadang-kadang dalam hidup kita ada berhala modern yang posisinya lebih tinggi dari Tuhan. Mungkin berhala itu apa? Mobil kita kah? Atau apapun yang dalam hidup ini berhala, bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Jangan mabuk oleh anggur, tapi hiduplah penuh dengan roh. Yang ketiga, perhatikan sikap hati kita menghadapi semua yang terjadi dalam hidup ini. Menghadapi masalah, pergumulan, sakit penyakit, kerugian, apapun. Jangan kita bersikap yang salah. Jangan kita gerutu, ngomel, putus asa, kecewa, nyalain Tuhan, nyalain orang, kepahitan, benci, dendam. Jangan, tapi mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur kita akan bahagia, kita akan merasakan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita. Ada kuasa dalam pengucapan syukur. Dan yang keempat, relasi kita juga harus kita perhatikan. Bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik dalam keluarga, dalam masyarakat, di gereja, dimanapun kita berada. Yaitu kita harus merendahkan diri kita. Karena ketika kita duduk diam bersama dengan rukun, kesitulah Tuhan memerintahkan berkat. Amin. 4 hal ini yang harus kita perhatikan dalam hidup kita. Supaya hidup kita semakin hari menjadi seperti Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita naikkan lagu pujian.